apa sih yang kebetulan di Bawean itu kan jauh dari dokter, kemudian dari tempat terapi. Kira-kira apa yang dilakukan Ibu selama di rumah untuk merawat putra Ibu yang cerebral palsy itu? Jadi terapi-terapi apa saja yang dilakukan mulai dari Mas Reza itu dari bayi ya, dari kecil hingga dia itu dewasa sampai sekarang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi untuk mengetahui terapi itu kita mesti melihat dulu. Jadi kita mengantarkan Reza untuk diterapi. Terapi apa yang dia terima, kemudian itu yang kita lakukan di rumah. Jadi terapi yang diterima Reza saat dia diterapi di YPAC, itulah yang mengantarkan itu biasanya saya dan mbaknya, kemudian sopir saya. Jadi mbak dan saya itu tahu Reza itu harus untuk kakinya biar tidak bengkok itu diapakan, untuk tangannya biar tidak semakin kaku itu diapakan. Nah itu yang kita kerjakan di rumah. Nanti kalau dia kelihatan capek, ya sudah kita istirahatkan dulu. Jadi tidak ada, kalau mungkin dia nanti dibacakan cerita atau nanti diajak ngobrol. Reza itu sudah bisa mengungkapkan cita-citanya sejak dia itu kecil. Betul ya, Sah? Jadi dia itu ingin apa itu, dia sudah bisa mengatakan, aku tuh ingin apa. Kamu ingin apa, Sah, waktu kamu kecil? Jadi fashion designer, Mama. Nah, sejak kecil itu dia sudah bisa mengatakan cita-citanya itu apa. Padahal dan dia tahu itu cita-cita. Kalau dulu anak kecil kan pengen apa, dan itu menurut saya penting. Kamu cita-citamu apa, kamu ingin apa, itu yang harus selalu diupayakan atau dikomunikasikan dengan anak-anak kita. Kamu mengalami kesulitan apa di sekolah, kamu waktu kecil memang kita tidak bisa, tapi setelah dia bisa diajak bicara, diajak ngomong, itu di rumah itu selalu kita libatkan semua aktivitas di rumah. Bahkan saat ada tamu pun dia kadang-kadang tamu saya atau tamu papahnya itu belum bisa ditemui karena kita baru mandi. Ya Reza yang menemui mereka. Ngobrol ke sana ke sini itu Reza. Jadi saya sendiri tidak pernah merasa malu memiliki anak seperti Reza. Karena apa? Karena bagi saya mendapatkan Reza itu bukan adalah sebuah amanah yang luar biasa. Jadi walaupun keadaannya seperti itu, tapi saya percaya bahwa dia itu akan suatu saat akan bisa membuat saya begitu bahagia. Saya selalu berpikir seperti ini, Bu. Jadi kalau kita melakukan terapi kepada anak-anak, itu lebih baik kita sambil ngajak ngobrol. Kalau tidak bisa ya diajak menyanyi atau diajak apa, mendengarkan musik. Jadi yang membuat dia itu merasa tidak kesakitan. Karena saya tahu setiap terapi yang diberikan pada Reza itu menimbulkan rasa sakit. Rasa sakit. Jadi makanya kita tidak boleh, kita harus pelan-pelan agar Reza itu merasa nyaman. Walaupun dia di terapi, tapi dia tetap nyaman. Sekarang Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita mau terapi apa, itu kita bisa tinggal buka ke Google. Jadi Ibu yang dari Bawean, yang jauh dari dokter, masih bisa untuk mendapatkan pencerahan lewat Google. Banyak sekali ibu saya yang mendapatkan pencerahan dari waktu itu juga Google, karena saya sering googling. Saya kebetulan juga waktu itu ikut member, karena di Indonesia itu tidak ada perkumpulan orang tua cerebral palsy. Tapi di luar banyak, di luar ada. Dan saya ikut. Jadi perkembangan baru apa, yang terapi-terapi apa yang dikembangkan itu saya mengikuti. Hanya sekarang beberapa setelah Reza dewasa, saya tidak mengikuti lagi. Karena saya merasa bahwa dia sudah bisa memaintain
apa yang dia inginkan, apa yang dia mau. Jadi saya juga menjawab sekaligus tadi ada pertanyaan. Tuhan mempunyai silakan dibaca langsung. Strategi mendidik Reza waktu itu yaitu, jadi dia maunya apa? Dia waktu SMP itu dia mengatakan, aku mau sekolah di Taiwan. Kenapa di Taiwan? Karena di Taiwan itu biaya hidupnya murah, Mama. Dia bilang. Karena aku tahu Mama nggak punya duit banyak. Aku mau sekolah di sana. Terus kalau kamu mau sekolah di sana, apa yang akan kamu lakukan? Aku mau les bahasa Mandarin. Dan dia melakukan les bahasa Mandarin itu 3 tahun saat dia di SMA. Jadi kita selalu mengatakan kamu maunya apa. Kalau kamu sekolah di sini, kamu nanti akan mengalami kesulitan ini. Tapi positifnya seperti ini, kita dia selalu saya ajak untuk dan kalau kamu sudah memilih, kamu berarti sudah paham apa yang nanti akan kamu temukan. Seperti waktu dia mau sekolah di Canberra, saya bilang, kalau kamu sekolah di Canberra, kamu sekolah sendiri. Karena apa? Karena biaya di sekolah di Canberra itu mahal. Mama nggak bisa membiayai kamu selain sekolah dan biaya hidupmu. Ya, Ma. Jadi saya berkata waktu itu, jadi kalau zaman dulu itu di pewayangan, itu satria-satria itu yang ingin memiliki kesaktian, biasanya dia akan pergi bertapa ke puncak gunung. Dia akan bertapa, kemudian dia akan mencari ilmu. Setelah dia mendapat, dia akan turun gunung. Ya itu kamu seperti itu. Kamu akan pergi ke Canberra, kamu mencari ilmu, carilah ilmu yang sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Nanti kamu pulang, kamu tuh seperti satria yang pulang atau turun gunung. Jadi banyak hal yang harus saya bicarakan dengan Reza untuk agar dia itu selalu bersemangat. Jadi saya tahu tidak gampang Reza itu sekolah di Canberra itu sangat sulit. Saya juga bilang sulit tapi bisa. Itu tergantung kamu. Kalau kamu niatnya besar, kamu pasti bisa. Mama mendoakan agar Tuhan itu selalu menolong kamu. Saya hanya memberi dia 3 bekal, Ibu dan Bapak sekalian. Yang pertama, selalulah tersenyum. Jangan lupa mengucapkan terima kasih dan selalulah say hello. Selamat pagi, selamat sore. Itu yang membuat, hanya 3 itu bekal saya kepada dia. Untuk pergi jauh itu. Saya tidak memberikan dia bekal uang banyak, tapi 3 kata ajaib. Saya bilang 3 kata ajaib. Kalau aku sudah say hello tapi dia diam aja gimana? Oh, tidak masalah. Say hello mengatakan itu kebutuhanmu, bukan kebutuhan mereka. Yang butuh kamu mengucapkan say hello, good morning sir, itu kamu. Dia tidak menjawab itu tidak masalah. Kalau kamu mengatakan terima kasih, itu juga kebutuhanmu sendiri. Tersenyum itu juga kebutuhanmu. Kamu kalau tersenyum itu orang melihat kamu itu menyenangkan. Kamu melihat kamu itu kok selalu gembira. Padahal orang kan nggak tahu bahwa kamu itu juga punya kesedihan. Tapi tunjukkan bahwa kamu itu selalu gembira. Kamu selalu tersenyum. Kamu selalu baik pada orang lain. Syukur-syukur kamu bisa membantu orang lain. Itu jauh lebih baik. Jadi, itu adalah strategi yang saya berikan kepada Reza. Dan satu lagi adalah yang selalu saya ingatkan pada dia, kalau kamu mengalami kesulitan, carilah pertolongan. Segera. Karena kamu kalau mencari pertolongan di sana, itu jauh lebih mudah daripada kamu mencari pertolongan di sini. Maka dari itu, baik-baiklah kamu dengan semua orang. Kalau kamu baik dengan semua orang akan dengan senang hati membantu kamu.
Jadi itu yang saya berikan, bekal yang saya berikan pada Reza waktu dia berangkat ke Canberra. Jadi mungkin itu Mbak Nisfi, kemudian Kemudian ini itu Bunda Sulis, pertanyaan satu lagi dari Bunda Asti yang menanyakan bagaimana manajemen emosinya gitu ketika tahu ketika dokter sudah menyatakan karena Mas Reza tidak bisa diapa-apain lagi, kemudian pada kenyataannya sekarang Mas Reza sudah pada titik yang sekarang. ya, itu juga memang mendapatkan vonis seperti itu, menerimanya kan memang tidak mudah. Tapi sekali lagi, saya mengharapkan ibu-ibu sekalian, jangan terlalu lama larut dalam kesedihan. Setelah itu, kita harus segera bangkit. Karena apa? Karena saya melihat Reza kok nggak bisa diapa-apain, masa sih gitu loh. Makanya kalau dokter itu sudah tidak mengatakan itu, berarti barangkali ada dokter lain yang punya pendapat berbeda. Dan ternyata juga banyak dokter yang punya pendapat berbeda. Salah satu yaitu Prof. Sunartini Iman, itu merupakan dokter yang banyak sekali memberikan pencerahan pada saya dan Reza. Waktu itu Reza mengatakan bahwa dia itu sebetulnya sudah capek untuk terapi. Terapi itu bagi anak cerebral palsi itu menguras tenaga, kecapean luar biasa. Dokter Sunartini mengatakan, sudahlah Sa, kamu tuh nggak usah terapi, pengen bisa jalan, pengen bisa itu. Yang kamu sekarang harus lakukan itu belajar. Otakmu itu pakailah untuk belajar, tenagamu pakailah untuk belajar. Jadi kamu tuh nggak akan bisa jalan sampai kapanpun. Kenapa kamu memaksakan diri gitu loh. Tapi kalau kamu belajar, kesempatanmu ke depan itu lebar. Jadi nggak bisa jalan pakai kursi roda, kamu bisa pakai kursi roda. Jadi kamu nggak bisa menulis, kamu nanti bisa pakai laptop. Tapi pikiranmu ini yang harus kamu kembangkan. Nah, itulah salah satu yang membuat kami itu merasa mendapatkan pencerahan yang begitu besar. Jadi makanya waktu Reza mengatakan, Mama, aku sudah nggak pengen terapi lagi. Oke, kita stop terapi. Aku juga sudah tidak mau obat lagi, kita stop. Jadi kalau memang anak kita waktu itu Reza 15 tahun ya, Sa? Iya, Mam. Bisa diajak bicara. Tapi kalau anak kecil memang agak sulit ya, Bu. Tapi sebaiknya memang kalau kita itu punya anak spesial seperti Reza atau seperti yang lain-lainnya, cobalah kita mendekat pada mereka. Cobalah kita mengerti, memahami apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Reza itu kalau saya bicara agak keras saja, dia sudah menangis. Tapi Reza itu kan kejebles pintu sampai tangannya berdarah-darah, dia nggak nangis. Dia kesakitan, kepalanya jatuh, bocor, ya dia nggak nangis. Tapi begitu dia tahu saya marah, dia langsung nangis. Maafin aku, Mama. Itu selalu. Jadi karena apa? Karena menurut saya anak-anak seperti Reza atau mungkin yang lain itu memiliki hati yang sangat lembut. Jadi sebaiknya kita tidak memperlakukan mereka dengan kasar, tapi dengan kelembutan. Oke, terima kasih sekali, sangat mencerahkan Bunda Sulis. Sekarang saya bacakan satu lagi pertanyaan ini dari Bu Anugrah ke Mas Reza. Mas Reza bisa tolong ceritakan bagaimana cara membangun rasa percaya diri. Mengingat Mas Reza yang saat bersekolah itu dengan segala keterbatasannya, bagaimana Mas? Iya, Mbak. Sebenarnya saya itu orang yang paling tidak percaya diri.
Tapi apa ya istilahnya, kalau saya misalnya nggak memaksakan diri saya untuk berpikir kalau saya bisa, saya nggak akan pernah bisa maju. Jadi apa yang Mama selalu bilang ke saya, pokoknya kamu kalau dapat kesempatan jangan pernah bilang tidak. Jadi kalau saya selalu diberi kesempatan atau kesempatan datang ke saya pasti akan bilang iya dan mengambil kesempatan itu. Karena kalau sekali kalau kita coba kita nggak bisa, oh berarti kita tahu hasilnya kita nggak bisa. Tapi kan at least kita udah coba. Kalau misalnya kita nggak coba sama sekali kan kita nggak tahu. Itu resepnya kenapa saya bisa terkesan percaya diri dalam artian saya selalu memaksimalkan apa yang saya punya. Aku punyanya 11 ya, aku 11-11-nya itu tak pakai. Nggak pernah saya cuma pakai 5. Nggak. Karena kalau saya bilang mau ya saya akan lakukan itu semaksimal mungkin. Jangan pernah setengah-setengah. Oke, Mas Reza. Kemudian Mas Reza kan sempat itu membuat pernyataan bahwa saya nggak tahu lagi kalau seandainya dulu mamaku itu menyerah apa kata dokter itu. Mungkin itu salah satu motivasi Mas Reza untuk survive. Selain survive harus membuktikan bahwa tidak semua anak dengan berkebutuhan khusus itu tidak bisa mengembangkan potensinya, kan gitu. Sekarang sekarang boleh saya tambahin sedikit lagi. Oh, boleh. Dan sebenarnya juga ada peran Mama juga di situ. Dalam artian boleh tak ceritain ya, Mam. Dulu kenapa saya langsung selain saya putus sekolah maksudnya sekolah saya berantakan di SMP dan pada saat itu terus Mama bilang ke kakak saya yang nomor 3. Ya kalau Resa kan kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Pada saat itu ibu saya kewecet bilang seperti itu. Terus akhirnya itu juga yang sebenarnya motivasi saya untuk aku nggak boleh cuman kayak gini. Makanya pada saat itu langsung saya browsing, kalau aku sekolah di Indonesia aku akan sama aja sama orang Indonesia. Dalam artian aku akan sama. Dalam artian nanti aku akan kalah saing juga sama orang Indonesia. Aku harus cari apa yang bisa buat aku spesial gitu. Jadi kenapa saya memilih sekolah di luar negeri? Itu ya yang bisa membedakan saya sama orang lain di Indonesia. Dan sebenarnya saya klarifikasi dulu. Saya sekolah pertama kali ke Australia, ke Canberra waktu itu, selesai sekolah itu bukan tujuan utama saya loh. Tapi itu adalah tujuan saya adalah test drive. Kayak mobil itu kan harus dites dulu. Kan ibu saya sudah ngajarin saya selama 19 tahun ya, Mam, waktu itu ya, Mam. Sekarang bisa nggak aku hidup tanpa orang tuaku? Karena saya berpikir, ya saya juga nggak mau ini dalam artian lama-kelamaan orang tua saya akan tua. Orang tua saya akan tidak mampu untuk merawat saya. Jadi saya harus coba, mumpung ibu saya memberikan saya kesempatan, ya saya akhirnya mencoba, bisa nggak aku itu hidup sendiri? Ya nanti kalau sekolahnya nggak selesai ya nanti aku minta maaf. Yang penting kan sudah coba. Itu prinsip saya, coba dulu, bisa atau tidaknya nanti kita bisa tahu. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali jawabannya Mas Reza. Mungkin sekarang kita sambung beralih ke Aksa dulu sebelum kita nanti melanjutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
yang lainnya sambil menunggu ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Memang pertanyaannya ini banyak sekali, namun kita juga harus berbagi dengan Aksa juga. Aksa, silakan. Masih disable. Masih Atau saya disable. jadi host. Ya. Oh, Aksa jadi host dulu ya. Iya. Host more. Oke. Bentar. Oke. Hostnya bukan saya, Bu Fitri. Hostnya. Oh, salah ya saya. Aksa. Sebentar. Langsung share aja enggak bisa ya kalau nggak harus jadi host? Itu sepertinya, saya lupa Bu. Sepertinya saya hostnya yang ngatur. Aksa jadikan host. Sebentar. Salah lagi. Aksa. Ini kok nggak bisa? Salah pencet jadi Alisa. Aksa Iya. jadi Alisa Alif itu. Iya. Aksa Yudhistira Reddy, bukan Anissa Alif. Salah. Sudah saya jadikan host kok. Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para Bapak Ibu juga hadirin semuanya dalam webinar parenting kali ini. Jadi kali ini sebenarnya saya tidak banyak membahas deteksi dan intervensi seperti yang tertera pada poster, namun saya di sini akan lebih fokus pada bagaimana diri saya mampu melalui masa-masa kecil saya yang begitulah hingga saya menjadi sukses seperti saat ini. Namun sebelum ke sana, saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai deteksi dan intervensi, terutama pada autisme. Jadi untuk memulainya, kita mulai dari deteksi. Menurut KBBI, deteksi merupakan usaha untuk menemukan dan menentukan keberadaan, anggapan, atau kenyataan. Sedangkan intervensi pada KBBI sendiri memiliki dua makna. Namun dalam konteks autisme ini, kita akan menggunakan arti yang kedua. Condong ke arti yang kedua, yaitu upaya untuk meningkatkan kesehatan atau kesehatan. Sampai situ saja. Nah, mengapa deteksi dan intervensi menjadi sangat penting bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus? Karena tentu saja makin dini intervensi dilakukan, makin baik hasil terapi yang diperoleh. Bahkan pada usia tertentu, pemberian terapi itu dapat dihentikan total. Dapat dihentikan total jika ditangani dengan metode yang tepat. Seperti itu. Bahasan saya nggak banyak untuk yang ini, karena tentu saja saya bukan psikolog, bukan orang yang ahli, saya hanya mahasiswa
semester 1. Jadi apa yang saya sampaikan tentu merujuk pada referensi berupa buku sih sebetulnya. Lanjut, oke. Kalau tadi Mas Reza itu cerebral palsy, kalau saya sebenarnya didiagnosis dengan autisme. Jadi autisme sendiri dia berhubungan dengan kondisi seseorang yang tidak dapat berhubungan sosial atau berkomunikasi secara normal. Pada hampir semua kasus autisme yang ada itu sudah telah diperoleh dari lahir. Dan dia berkaitan dengan sistem saraf. Sistem saraf terutama nanti untuk autisme sendiri ada bagian dari sistem saraf yang mengatur komunikasi itu seperti terhambat begitu, seperti terhambat oleh sesuatu. Ini sambil mengingat materi biologi saya ketika SMA dulu. Oke, berikutnya adalah ciri-ciri autisme. Secara umum, penderita orang yang terdiagnosis autisme itu sulit bersosialisasi atau berkomunikasi. Itu yang pertama. Kedua, dia tidak pernah atau jarang kontak mata. Ini seperti saya dulu. Dulu kontak mata jarang. Tapi alhamdulillah sekarang udah lebih baik. Sudah bagus sekarang. Ya. Terus kemudian lebih suka menyendiri. Karena poin pertama tadi dia sulit untuk bersosialisasi atau berkomunikasi. Dia lebih suka menyendiri sehingga kecenderungannya adalah perasaan apapun itu dipendam oleh diri sendiri. Dia tidak nggak punya keberanian untuk membagikan menceritakan perasaannya kepada orang lain. Terus kemudian tantrum ini dia gampang marah. Tantrum itu gampang marah karena emosinya cenderung tidak terkontrol emosinya. Tapi alhamdulillah ya gejala itu udah tidak saya alami lagi. Sekarang saya menjadi manusia yang normal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terus yang terakhir yaitu kemampuan motorik yang tidak seimbang. Namun ciri-ciri ini jika dapat dideteksi dengan tepat dan dia dilakukan sejak dini, maka ciri-ciri ini sebetulnya nanti dia bisa bahkan nggak kelihatan lagi ciri-ciri ini, gejala ciri-ciri ini. Bahkan orang yang terdiagnosis autisme, kalau misalnya dia terapinya udah menunjukkan hasil yang baik begitu ya, dia akan mirip dengan orang normal, mirip. Nah, berikutnya ini yang sangat-sangat penting bagi para orang tua dengan anak penderita autisme, yaitu how to treat. Bagaimana cara orang tua dalam mendidik anaknya. Apakah dengan kekerasan atau tanpa kekerasan? Sebetulnya jawabannya mudah aja. Jawabannya adalah tegas namun tidak keras. Mengapa demikian? Karena tegas namun tidak keras. Mengapa demikian? Karena ketika orang tua berhasil mendidik anaknya dengan tegas, maka mereka akan patuh gitu. Patuh tanpa takut. Mereka akan tahu. Nah, tapi tidak keras. Nah, kalau tidak keras karena emosi. Karena emosi penderita autisme itu sedikit berbeda dengan emosi orang yang normal, sedikit berbeda. Terutama nanti ketika dia sudah ada gejala marah-marahnya itu, ada gejalanya.
Itu yang membedakan. Nah, kalau misalnya orang tua mendidik anak mereka dengan keras, takutnya nanti ketika anak mereka sudah dewasa, ya mereka akan perilaku mereka akan seperti itu. Dia tidak mampu mengendalikan emosinya. Dia nggak mampu mengendalikan marahnya itu. Dia nggak mampu untuk sebetulnya untuk deteksi dan intervensi dini ya sampai situ aja sebetulnya, karena tadi saya bukan seorang yang ahli di situ. Berikutnya saya akan mengenalkan sedikit mengenai diri saya sendiri ya. Boleh. Ini sebenarnya saya bernama A Brief Introduction of Me. Alias ya perkenalan secara singkat lah ya. Perkenalan secara singkat. Jadi saat ini saya berdomisili di Malang. Di Malang sejak bisa dikatakan 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu setelah sebelum November 2015 saya tinggal di Gresik selama 3 tahun dari Juli 2012 sampai November 2015. Nah, selama di Malang ini saya SMP dan sebagian besar masa SMP dan 3 tahun saya di SMA itu dihabiskan di sini. Dan alhamdulillah saya mendapatkan pendidikan secara normal seperti anak-anak seperti siswa pada umumnya. Tidak sebagai siswa inklusi gitu ya, reguler penuh. Tidak sebagai siswa inklusi dan saya mendapat perlakuan yang sama seperti siswa lainnya. Kebetulan SMA saya ini adalah salah satu SMA favorit. SMA favorit di kota, di Malang, yaitu SMA Negeri 1 Malang, dan ya nanti ada kejutan di akhir. Nah, jadi selama saya bersekolah, terutama dalam PPT ini, saya kan berfokus pada kehidupan saya ketika SMA. Jadi bagaimana kehidupan saya ketika SMA? Iya, bisa dibilang sama seperti siswa normal, sama terlihat membaur kan ini. Nah, ini kan terlihat membaur tuh. Kan sangat pintar. Terlihat membaur. Nah, lalu ini dan alhamdulillah teman-teman saya ketika SMA menerima saya dengan baik, memahami saya juga dengan baik. Seperti itu. Berikutnya di samping kegiatan akademik, sebetulnya ketika SMA saya juga mengikuti kegiatan non akademik, yaitu melalui ekstrakurikuler yang saya ikuti ketika SMA, yaitu broadcasting. Jadi manfaatnya sangat terasa bagi saya hingga saat ini, yaitu saya menjadi lebih percaya diri di hadapan banyak orang, terutama ketika saya menyampaikan sesuatu di panggung, di forum lah katakan. Itu dan ya ini ada teman-teman ekskul ya ceritanya ini. Nah di samping itu untuk menerapkannya saya juga pernah menjadi pembawa acara setidaknya dua kali pada acara sekolah, yaitu foto ini ketika saya menjadi pembawa acara pada kegiatan. Fotonya tidak kelihatan, Aksa, fotonya tidak kelihatan. Oh, tidak kelihatan, Vi. Oke. Kalau begitu saya crop dulu. Soalnya foto ini resolusinya memang tidak terlalu besar. Ini karena ini foto dari WA. Nah, itu memang tidak terlalu kelihatan ya. Tapi nggak apa. Nah, ini itu share screen-nya kayaknya masih yang lama deh. Oh, screen-nya nggak jalan gimana? tadi. Oh, oke. Bagaimana? Nggak jalan ya? Oh ya, sudah. Oh, benar. Saya kembali lagi kalau begitu. Oke. Nah, ini. Salah. Benar.
Sebentar ya. Oke. Nah, udah. Oke, bentar, sudah jalan share screen-nya. Oke. Kita lanjut lagi dari yang tadi ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini adalah pengalaman pertama saya menjadi pembacara setelah berapa ya? 17 tahun hidup di dunia ini. 17 tahun hidup di dunia ini. Ini Agustus 2018. Foto ini diambil Agustus 2018. Ya, pengalaman yang sangat berkesan tentu saja. Sangat berkesan, walaupun memang masih banyak kekurangan karena memang baru pertama kali juga. Lalu Mei 2019 saya menjadi pembacara lagi, tapi kali ini acaranya formal, yaitu penilaian adiwiyata tingkat provinsi ceritanya. Jadi ini saya yang di sebelah kanan. Sebelah kiri ini teman saya yang tahun ini diterima di kedokteran Brawijaya, yang di sebelah kiri ini. Sebelah kiri ini. Ini saya yang sebelah kanan yang pegang mic. Ya, dari sini itu pengalaman yang berharga banget sih. Nah, di samping itu, apakah selama SMA saya punya pengalaman organisasi? Jawabannya iya. Jawabannya ya. Terlihat dari sini, ini ada foto panitia. Ini acara eksklusif sebetulnya. Dan aku terlibat di dalamnya sebagai panitia perlengkapan. Panitia perlengkapan sampai sekarang. Nah, yang itu masih lanjut di 2019. Nah, foto 2019 mana ya? Nah, yang ini. Nah, ini acara yang sama, tapi beda tahun aja. Yang ini 2019. Nah, di tahun kemarin, itu saya menjadi ketua perlengkapan. Dan dari situ saya belajar banyak, terutama mengenai bagaimana cara mengelola orang-orang yang berada dalam suatu kelompok atau tim seperti itu. Saya belajar banyak dari sini. Tidak hanya kegiatan tadi, saya juga selama SMA mampu menorehkan prestasi yang cukup membanggakan bagi orang tua saya, juga bagi sekolah. Ada beberapa prestasi yang bisa dibilang membanggakan ya. Ini November 2018, udah hampir 2 tahun yang lalu, ketika saya dan 2 orang lainnya itu berhasil mendapatkan juara 3 dalam lomba dentoskop yang diadakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi Brawijaya. Jadi dentoskop sini merupakan semacam olimpiade begitu. Olimpiade yang materinya terdiri dari fisika, biologi, kimia, matematika, dan sedikit materi kedokteran gigi. Kedokteran gigi. Kemudian selama pada tahun 2018 dan 2019, saya juga dipercaya oleh sekolah menjadi peserta Olimpiade Sains Nasional, tapi hanya sampai tingkat kota untuk bidang matematika. Tidak hanya itu, saya juga pernah masuk majalah sekolah rupanya. Karena karena prestasi yang saya miliki pertama. Jadi ini ada foto majalah yang ada foto saya. Ini bahkan ibu saya ketika tahu ada foto saya, ya Allah, kaget. Tersenyum bahagia melihatnya. Nah, berikutnya di akhir masa SMA saya juga mencoba sesuatu yang baru, yaitu saya mengikuti lomba debat bahasa Inggris. Lomba debat bahasa Inggris yang diadakan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Namun pada saat itu tim saya belum mampu lolos ke tahap berikutnya, namun tetap saja apa yang saya dapatkan dari lomba ini itu sangat
apa ya, dampaknya itu sangat terasa bagi diri saya. Terakhir, sebelum 3 slide terakhir, nah ini November tahun kemarin, hampir 1 tahun yang lalu, ketika tim saya ini mampu lolos hingga babak semifinal pada Olimpiade Kedokteran yang diselenggarakan oleh FK UNER. Ini lolos hingga tahap semifinal. Dan ya, dan ini termasuk prestasi yang luar biasa karena Olimpiade yang diadakan FK UNER itu termasuk salah satu yang sangat bergengsi di Indonesia. Termasuk itu karena hadiahnya sangat besar, sangat besar. Nah, itu tadi cerita singkat ya, terutama ketika saya SMA, bagaimana saya mampu beradaptasi, bagaimana saya mampu hidup seperti siswa normal, seperti itu. Dan kerja keras saya selama SMA terbayar indah dengan screenshot pengumuman ini pada April lalu, tepatnya tanggal 8 April jam 1 siang. Tapi saya baru buka pengumumannya itu setengah jam, alias jam setengah 2. Nah, begitu saya buka, hijau. Ya, dapat hijau, Anda dinyatakan lulus seleksi SNMPTN pada Universitas Brawijaya Statistika. Ini membanggakan sih. Karena jujur aja kemampuan saya nggak setinggi itu sebetulnya. Banyak orang yang bilang, oh ini anak Aksa kok, ya Allah matinya kok pintar banget ya. Padahal nggak juga. Itu mengapa saya bisa mencapai ini, tentu selain dari diri saya sendiri juga terdapat peran orang tua yang sangat besar. Gini, Bu. Oh iya. Ya, terutama peran orang tua itu juga berperan besar dalam kesuksesan anaknya gitu. Dan akhirnya ya seperti dan ya saya di sini sekarang sebagai mahasiswa baru semester 1 di Universitas Brawijaya jurusan Statistika. Saya sebetulnya melanjutkan kisah ibu dan ayah saya, bapak saya, yang sekitar 30-35 tahun yang lalu juga berkuliah di Brawijaya. Oke, sekian presentasi saya kali ini. Apabila ada, semoga presentasi kali ini mampu memberikan manfaat dan juga motivasi bagi Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali Aksa, luar biasa. Aksa dulu yang kecilnya Bu Fitri tahunya kan kecil dulu ya. Ternyata sekarang menjadi luar biasa seperti ini. Alhamdulillah. Aksa tadi banyak menjelaskan tentang kehidupan SMA sampai sekarang. Tapi karena di sini Aksa sebagai ASD dan ini pertanyaannya itu banyak menanyakan tentang bagaimana Aksa dulunya. Jadi contohnya ini dari Bunda Asti, ini apakah Mas Aksa juga delay pada awalnya? Oke. Mengenai speech delay sendiri saya juga mengalaminya. Bahkan saya diceritakan oleh orang tua saya bahwa saya baru dapat berbicara ketika umur berapa ya, sekitar 5 atau 6 tahun. Oh, 5 tahun. 5 tahun. Dan itu pun baru bisa bilang apa? Mama, papa, seperti itu. Kalau seingat Bu Fitri dulu waktu Aksa umur 2 tahun itu saya memang belum verbal ya, apalagi verbal secara fungsional. Waktu di tempat terapi seingat saya Aksa pertama kali kata yang muncul adalah ibu dan apa, masih ingat itu. Kemudian pertanyaannya lagi suaranya mana? Suara saya mana?
nanya. Ini dari Putu, bagaimana peran orang tua Mas Aksa untuk kesembuhan Mas Aksa? Adakah beliau di forum ini? Oke. Sebetulnya di tempat saya sekarang ada ibu saya, tapi karena karena tapi tidak ditampilkan di sini karena tidak pakai kerudung. Oh, gitu. Ya, ada ibu saya di. Saya sebentar, mamanya Aksa. Bisa ditunggu sebentar. Mungkin di sini ada yang ingin bertanya langsung kepada Mas Aksa, silakan unmute. Kesempatan satu orang untuk bisa bertanya langsung, silakan unmute. Sepertinya ada pertanyaan dari siapa ini? Sebentar. Sepertinya ada pertanyaan dari Ining Fauziah. Ini cukup menarik. Apa yang menjadi motivasi utama Mas Aksa hingga bisa berhasil seperti saat ini? Oke. Nah, kalau motivasi saya sendiri sebetulnya kalau saya tidak memaksa diri saya sendiri untuk maju, ya saya tidak bakal maju, itu sih. Nah, ini sekarang sudah hadir ready namanya Mas Aksa terkait dengan pertanyaannya untuk tadi. Apa tadi pertanyaannya untuk tadi? Tentang bagaimana peran orang tua Mas Aksa untuk kesembuhan Mas Aksa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mungkin tidak bisa bicara panjang lebar karena waktu juga. Untuk peran orang tua terhadap anak itu sangat ini sekali, sangat penting sekali. Jadi untuk anak-anak istimewa seperti ini, kita harus Bu Fitri ya, kita harus ikut terapi juga. Jadi sewaktu terapi itu bukan anaknya saja yang perlu diterapi, juga orang tuanya kira-kira harus mengerti bagaimana cara menangani anak-anak yang istimewa seperti ini. Dan tidak terlepas dari terima kasih banyak juga untuk Bunda Fitri yang sudah ikut andil untuk menyukseskan menjadikan Aksa seperti sekarang ini. Cuman terima kasih banyak yang bisa saya sampaikan. Sekarang sudah ini alhamdulillah sudah membanggakan. Jadi untuk ibu-ibu, para orang tua yang lain, kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh berhenti di jalan untuk anak-anak seperti ini. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Jadi intinya kalau peran orang tua untuk kesembuhannya atau yang baik buat anaknya adalah ikut rajin mencari tahu ataupun mengikuti sejenis terapi, karena yang terapi itu bukan anaknya saja tapi orang tuanya saja, tentang persiapan, kemudian tentang metode yang diberikan di tempat terapi supaya bisa konsisten menerapkan di rumah, karena waktu orang tua bersama anak-anak lebih banyak daripada anak-anak berada di tempat terapi. Jadi kalau selain di tempat terapi, di rumah pun orang tua harus melanjutkan terapinya. Kan kalau namanya Mas Reza itu ibaratnya 24 jam yang tulis 24 jam selain Mas Reza tidur. Jadi terus, tapi terus itu pun dalam artian diistirahatkan juga, harus menyenangkan, tidak perlu misalnya terapi itu harus di atas meja,
atau harus terkait dengan baca tulis. Itu Bu. Iya, saya kira seperti itu. Baiklah, saya berikan kesempatan satu lagi untuk menanyakan langsung, bisa di-unmute kepada Aksa dan bundanya. Monggo. Ini sambil menunggu, ada pertanyaan lagi nih dari Aziza, dari Bunda Aziza, mamanya Aldi. Jadi Mas Aksa mau tanya, Mas Aksa pakai diet tidak? Dulu ya. Kalau pakai diet sampai umur berapa? Untuk masalah diet ya, sejak kecil, sejak terdeteksi ada indikasi autis, itu memang saya berusaha untuk memberikan diet ala saya sendiri. Jadi sesuai dengan pengetahuan yang saya tahu, anak saya programkan diet untuk masalah karbo, terutama dari gluten. Gluten ini saya batasi sekali, jadi makannya cuman bahan-bahan yang memang disarankan untuk anak-anak seperti ini. Jadi misalnya kayak minyak, kayak garam, semacam beras, tepung, itu memang saya sendirikan. Sampai akhirnya umur setelah jalan terapi kira-kira 2 tahun, saya konsultasikan ke dokternya, katanya kalau tidak semua jenis makanan selama tidak berpengaruh ke fisik sama psikisnya itu boleh diberikan. Itu saya coba untuk saya berikan sedikit demi sedikit dan ternyata tidak pengaruh terhadap tubuhnya. Jadi sejak itu makanannya sudah saya kasih yang bervariasi, terutama untuk masalah karbo. Jadi kalau dulunya itu cuma dari beras dan jagung, jadi selambat laun saya kasih yang lain dan ternyata itu alhamdulillah tidak berpengaruh. Itu. Jadi kan untuk makanan saya jaga sekali. Saya sendirikan kayak ini bahan-bahannya gitu. Jadi dulu itu setelah dia tahu untuk makan terigu terutama itu Bunda, saking disiplinnya waktu terapi ya, alhamdulillah itu kalau mau makan pisang goreng yang pakai terigu gitu biasanya tanya dulu, Ibu saya boleh nggak makan ini? Mesti kayak gitu. Tapi alhamdulillah itu semua tidak berpengaruh sama sama fisik dan psikisnya. Demikian. Oke, terima kasih sekali. Sekarang kami ingin tahu ke Aksa ini. Kami ingin tahu apa yang kamu rasakan tentang kondisi kamu dulu saat ketika SD, SMP kan kamu sudah bagus itu behaviornya sudah bagus, komunikasinya sudah mulai fungsional dan sebagainya. Kemudian bagaimana manajemen kamu ketika behavior itu kadang muncul sesekali, bagaimana kamu untuk mengatasi itu? Karena untuk ASD itu biasanya sampai dewasa itu istilahnya cirinya yang berbentuk behavior itu tidak bisa hilang sama sekali. Meskipun itu muncul sesekali atau jarang sekali, lah bagaimana untuk mengatasi itu? Pertanyaan yang lumayan sulit ya.
Ya dong, kan kamu sekarang sudah pinter, sudah mahasiswa. Mungkin kamu masih ingat. Rasanya sudah lupa. Oh, sudah lupa karena sudah terlalu pinter ya sekarang. Alhamdulillah. Oh gitu. Jadi berarti alhamdulillah berarti sama mungkin sekarang tadi kan dibilang SMA sudah merasa normal seperti yang lainnya gitu nggih. Jadi sudah lupa mungkin problem behavior yang muncul saat SMP SMA. Mungkin masih ada namun bisa mengatasinya, jadi seakan-akan sudah tidak ada. Berarti juga atau juga sudah hilang sama sekali atau sudah hilang tanpa gejala sisa gitu. Kalau gitu ada pertanyaan dari saya sendiri untuk Aksa. Bagaimana perasaanmu ketika masih ada orang lain yang mengatakan, loh kamu kok sekarang seperti ini padahal kamu dulu ASD. Pertanyaan ini memang sangat privasi, tapi setidaknya itu menjadi gambaran bagaimana sih yang anak yang dulunya ASD, individu ASD yang sekarang itu tampak seperti yang lain. Saya tidak mengatakan tampak normal gitu. Jadi benar-benar sekarang sama dengan yang lain. Oke, itu apa tadi pertanyaannya? Gimana perasaanmu? Kalau perasaan saya sendiri ya gimana ya? Kalau dulu kan kamu dibilang ASD, tapi sekarang ya, kamu sudah pada titik seperti ini. Ya perasaan saya saat ini ya saya sangat sangat bangga juga. Terus bangga karena orang lain ternyata mampu menerima saya dengan kondisi seperti ini gitu. Kemudian pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada para peserta parenting saat ini? Kalau pesan dari saya itu intinya jangan patah semangat, jangan putus asa karena jika diri sendiri tidak dapat dipaksa untuk berkembang, maka diri kita juga ya tidak bakal berkembang, tidak menunjukkan progres yang berarti gitu. Ada pesan dari Ibu? Oke, kemudian ini mungkin bisa kolaborasi ini Bunda Suli, silakan di unmute sama Mas Reza juga. Jadi ya Mbak Riba ya. Terkait dengan para narasumber ini untuk mengkonklusikan parenting kali ini, bagaimana kita bisa memberikan satu kata kunci untuk para peserta parenting yang terdiri dari para orang tua dengan anaknya berkebutuhan khusus, ada yang CP, ada yang ASD, mungkin ada yang lainnya juga. Tips apa yang membuat Bunda Sulis menjadi kuat membarengi Mas Reza sampai titik ini. Dan untuk Aksa, nanti secara bergantian mungkin Bunda Sulis dulu. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Jadi, Ibu dan Bapak sekalian, tidak ada orang tua yang siap menerima anak cacat, anak berkebutuhan khusus. Tidak ada. Karena kita tidak pernah tahu apakah anak kita yang lahir nanti adalah anak-anak istimewa. Tapi semakin cepat kita bisa menerima, semakin baik. Segeralah mencari pertolongan dan jangan bingung. Jangan pernah menyerah, seperti Mas Aksa tadi juga, jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah. Kalau orang bilang, kalau dulu saya mengatakan sabar itu ada batasnya. Saya mengatakan sabar itu tidak ada batasnya.
Kalau ini tidak berhasil, cari lagi terus begitu. Jadi kalau ada mengatakan orang sabar ya ada batasnya. Kalau sudah ada batasnya ya sudah tidak sabar lagi. Jadi kalau sabar itu tidak ada batasnya. Abaikan pendapat yang tidak positif. Pendapat yang tidak positif, yang tidak membangun, sudah jangan dipikirkan. Kalau pendapat yang positif boleh kita pikirkan, boleh kita coba. Jangan pernah cari kekurangan anak-anak kita, tapi carilah kelebihannya, carilah kehebatannya. Sabar, ikhlas, bersyukur, dan tetap bergembira. Tetap bergembira itu yang harus selalu kita ingatkan. Apapun yang terjadi, kita harus tetap gembira. Saya kira mungkin itu. Boleh saya tambahin sedikit, Mbak Fitri? Boleh sekali. Saya punya ungkapan dalam bahasa Inggris, nanti saya terjemahkan juga. Everything happen for a reason gitu. Jadi semua itu pasti ada maksudnya. Jadi itulah tugas orang tua yang menemukan maksudnya Tuhan itu apa. Gitu loh. Pasti setiap manusia yang diciptakan Tuhan itu pasti ada purpose-nya masing-masing. Tinggal orang tua yang mengarahkan ke purpose-nya tersebut. Karena nggak ada produk gagal, sekali lagi. Dan pasti setiap manusia yang diciptakan dengan segala macam kondisi, pasti ada maksudnya masing-masing. Terima kasih. Oke, Mas Aksa. Ya. Terima kasih Mas Reza. Ayo Mas Aksa, berikan sesuatu kepada peserta kali ini tentang kata kunci yang kamu rasakan sehingga kamu menjadi sesukses ini. Itu kalau dapat dirangkum dalam satu kata, menurut saya progres sekecil apapun itu tetaplah progres yang penting dan berharga. Itu. Keren sekali, super sekali Mas Aksa. Jadi demikian Bapak Ibu dan saudara peserta sharing kali ini di parenting kali ini. Jadi simpulan pada parenting kali ini adalah pada pengasuhan dan tentang penerimaan. Jadi kalau saya sendiri sebagai kalau saya sebagai moderator menyimpulkan, jadi peran Bunda Sulis dalam mendampingi putranya supaya bisa diterima itu sangat luar biasa. Dari kondisi Mas Reza dengan segala kekurangannya, mulai kekakuan fisik, kelancaran komunikasinya waktu itu, kemudian kesulitan belajarnya, kemudian kesulitan yang dihadapi di sekolah, bisa menjadi sampai titik saat ini itu bukan hal yang mudah. Tentunya fase-fase ini yang lagi dijalani oleh para orang tua yang ada di forum ini, sehingga rasa syukur yang memunculkan semangat dan tidak menyerah untuk terapi, kemudian berdoa, dan selalu mencari dan berharap ada yang menjadi informan, mencari memberitahu. Kalau dulu masanya Mas Reza mungkin masih sulit, masih jarang center ataupun grup-grup forum-forum parenting seperti ini, tapi kalau sekarang sudah banyak sekali, bahkan bisa dicari di Google ataupun YouTube pola terapi dan pola pengasuhan atau parenting yang bisa setiap saat kita pelajari. Kemudian untuk Mas Aksa, peran orang tua yang sadar dan bertindak dan konsisten tanpa malu membuat anak atau Aksa ini pada kenyamanan untuk mengembangkan potensinya. Ini juga ada di posisi Bunda Sulis juga tadi. Jadi seperti yang diungkapkan Mas Reza, orang tua
itu seharusnya tanpa malu, sehingga membuat anaknya berada pada kenyamanan untuk mengembangkan potensinya, ya Mas Reza ya. Jadi sama juga dengan orang tua Mas Aksa juga. Jadi bekerja keras untuk ikut terapi dan melanjutkan kembali terapi di rumah supaya hasilnya maksimal dan sekecil apapun progresnya itu disyukuri sehingga akan ditambahkan progres yang lebih meningkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Kuasa karena rasa syukurnya. Karena pada prinsipnya tidak ada produk gagal oleh Tuhan itu ya. Jadi tidak ada. Jadi setiap yang diciptakan pasti ada maksudnya. Itu tadi quote Mas Reza hari ini. Jadi reasonnya Mas Reza. Jadi kenapa anak kita berkebutuhan khusus itu Allah atau Tuhan mempunyai maksud tertentu. Dan disinilah orang tua diberikan peran seluas-luasnya untuk mengiringi putra-putrinya untuk mencapai yang terbaik. Gitu. Bapak Ibu semuanya, para narasumber dan peserta, jangan lupa ini saya sisipkan besok masih ada satu session lagi terkait dengan BCI tentang brain computer interface melalui alat e-tracking untuk mendeteksi ASD. Jadi ini salah satu alat yang dipakai kayak banduk gitu yang nantinya mempunyai prospek untuk mendeteksi anak ASD dengan cara yang terjangkau dan cepat sehingga nanti diharapkan double screening dari luar mungkin bisa melalui psikologi, kemudian training dari dalamnya melalui rekam otak. Ini sekilas info karena saya berharap peserta yang ada di sini besok juga ikut join kembali di di grup yang lain yang belum daftar silakan mendaftarkan. Dan untuk pertemuan kali ini, setelah ini akan ditutup oleh Bu Umi. Bu Umi silakan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Bunda Sulis, terima kasih. Kemudian Mas Reza, terima kasih. Sekarang sudah jam berapa Mas Reza? Sama-sama Mbak, sekarang di sini sudah jam 2:30 sore. Dan boleh saya tambahin satu lagi ya Mbak? Oke, boleh. Setiap orang tua jangan pernah berpikir orang tua yang dipilih sama Tuhan untuk memiliki anak berkebutuhan khusus itu pilihan loh. Dan pasti mampu. Tuhan nggak pernah memberikan cobaan yang nggak bisa dilewati sama umatnya. Jadi kalian semua pasti mampu. Karena kalian semua pilihan Tuhan. Oke, terima kasih Mas Reza. Untuk Mas Reza dan Mas Aksa, semoga dilancarkan kuliahnya, studinya, segera selesai. Dan untuk Mas Reza, karena Mas Reza ini S2-nya mengambil public policy ya. Disability policy and practice. Mudah-mudahan nanti segera lulus dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat berkebutuhan khusus di Indonesia. Amin. Kami menunggu kedatangan Mas Reza untuk berjuang bersama-sama untuk hak-hak anak berkebutuhan khusus. Ya. Amin. Kemudian Aksa juga mudah-mudahan segera selesai, baru mulai. Aksa mudah-mudahan lancar kuliahnya dan nanti akan mengikuti jejak Mas Reza. Ya. Mudah-mudahan walaupun nanti, kamu harus bisa sampai setinggi-tingginya S2, S3 sama dengan kayak Mas Reza juga. Walaupun nggak bisa ke luar negeri, nggak apa-apa, tapi yang pertama prioritaskan kamu mampu. Karena Bu Fitri ingat, di 7 tahun yang lalu, Aksa ini mengirimi saya surat Bunda-Bunda dengan 11 bahasa.
akhirnya apa? Saya yang tidak bisa membaca karena dia mengirim satu surat itu dengan bahasa India, bahasa Turki, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Thailand, bahasa apa saja, dan itu suratnya masih saya simpan sampai saat ini. Nah, itu yang luar biasa. Saya terkagum-kagum kalau diskusi sama mamanya juga, sama orang tuanya, tidak menyangka dulu Aksa yang datang belum bisa bicara, masih jinjit, masih kedip-kedip matanya, masih melirik, masih tantrum, nangis. Sekarang luar biasa, bisa presentasi seperti itu, bahkan sampai prestasinya. Prestasinya Aksa tadi yang internasional enggak enggak ditunjukkan ya? Itu tadi memang tidak saya sebutkan. Oke, jadi Aksa ini sangat banyak prestasinya, Bunda. Jadi mulai tingkat kota, kabupaten, nasional sampai internasional. Kalau tadi misalnya diurut satu lembar enggak muat, jadi enggak dimunculkan. Oke, lain kali Aksa dan Bunda Sulis maupun Mas Reza akan hadir bersama kita dalam sharing-sharing di lain waktu. Terima kasih atas kerjasamanya para narasumber dan para peserta. Di sini saya sebelum ditutup, di sini saya sebagai narasumber. Foto bersama dulu Bu Fitri. Oke. Sebagai moderator, saya juga mengucapkan permohonan maaf atas kendala teknis tadi, karena sebenarnya kemarin sore kita sudah trial berempat ya, semua narasumber sama saya trial itu sudah oke semua. Nah ini tadi kok entah kenapa mungkin saya gugup kali ya. Sebentar Bapak Ibu, saya akan foto sebentar. Monggo silakan dibuka videonya. Semua maskernya dibuka. Maskernya juga Bu ini. Semuanya. Oke, terima kasih sekali atas partisipasinya. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Silakan Bu Umi untuk ditutup. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih atas partisipasinya dalam sesi sharing kali ini. Sangat mengharukan dan inspiratif sekali. Saya sampai meneteskan air mata. Semoga kita diberikan kesehatan dan kita bisa bertemu lagi dalam sharing-sharing yang luar biasa ini selanjutnya. Kita besok saya mengingatkan lagi ada acara sharing lagi pada jam yang sama. Yang juga tidak kalah menariknya yaitu tentang eye tracking untuk mendeteksi ASD. Jadi bagi yang belum mendaftar, segera mendaftar, jangan lewatkan kesempatan, daftarkan diri Anda pada link yang sudah tersedia. Terakhir saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam sesi kali ini kami ada kesalahan, baik kesalahan teknis maupun kesalahan pelaksanaan yang lain. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena session sudah ditutup, jadi kita masih ada waktu beberapa menit, mungkin sharing-sharing enggak apa-apa. Untuk yang berhalangan boleh untuk live, tapi di sini saya ingin memberikan penguatan bahwa ibu-ibu peserta sharing dari semua yang dipaparkan oleh narasumber tadi, semoga bisa menguatkan kita. Sebagai orang tua, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh menyerah. Kemudian bayangkan Aksa yang dulu seperti itu, Mas Reza yang dulu sudah divonis sama dokter seperti itu, ternyata tidak ada hal yang mustahil bagi Allah, gitu. Tidak ada hal yang mustahil kalau kita berusaha. Jadi monggo silakan di unmute semua, nggak apa-apa kita ngomong, kita bareng. Lah, ini di sini juga ada pakar, ada Pak Dodi Jauhari, ada Bu Ini, Pak Dodi ini psikolog dan dosen dari UNU Gresik yang juga sering memberikan kontribusi ke ACT tentang
tentang psikologi, menyampaikan masukan-masukan maupun tes psikologi di ACT. Kemudian ada Bu Ini Hikmatin. Bu ini Kepala UPT Resource Center ABK, Kepala Resource Center ABK Anak Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Gresik. Kemudian masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan. Jadi intinya seperti itu, ya. Jadi jangan menyerah. Mereka orang-orang tua, para orang tua yang luar biasa itu pada akhirnya sekecil apapun progres atau hasil itu harus disyukuri. Dan bagi terapis atau guru, kita juga harus sangat memahami karakteristik anak-anak didik kita, apalagi untuk dalam kali ini anak ASD dan anak CP. Karena untuk anak CP, kalau kita menemui anak CP di sekolah maupun center, apapun yang menjadi gerakannya itu kalau tidak pas itu menyakitkan. Kan sakit ya, tadi katanya Bunda Suli sama Mas Reza, itu sakit. Ya, jadi betul, Mbak. Kemudian maksa terkait dengan perilaku atau behavior yang muncul itu terapis ataupun guru itu harus memahami betul apa fungsi dari behavior tersebut. Gitu. Untuk Mas Reza tadi sudah menjelaskan juga kan kalau di di waktu di sekolah dulu, kenapa Bunda Sulis juga tadi, kenapa Mas Reza dulu sering dipanggil ke sekolah ataupun karena dianggap tidak bagus, tidak baik, tidak nurut, kan karena miss aja, karena tidak pahamnya pihak sekolah, tidak pahamnya guru ataupun terapis atau masyarakat lingkungan sekitar tidak memahami dengan kondisinya gitu. Mas Reza dikiranya kalau dipanggil tidak lihat, padahal Mas Reza lihat. Nah, seperti itu. Jadi kita harus memahami karakteristik masing-masing individu berkebutuhan khusus itu. Ini saya pesankan untuk diri saya sendiri, kemudian untuk para terapis, para guru. Penting sekali untuk memahami karakteristik anak. Kalau untuk orang tua, kita harus maksimal semangatnya, kemudian usahanya. Jadi kemudian penerimaannya supaya tidak ada denial lagi, supaya tidak ada penolakan bahwa kenapa aku diberi anak seperti ini, kenapa tidak seperti anak yang lain, sudah bisa ini itu. Pada dasarnya penerimaan itu, Mas Reza, ya, yang akhirnya membuat anak itu pada kenyamanan tersendiri, kemudian bisa kolaborasi dengan orang tua, akhirnya potensi ini keluar semua, merasa bebas mengeluarkan unek-uneknya secara psikologis, mungkin seperti itu ya Pak Dodi. Jadi ya benar Bu Fitri. Pak Dodi bisa sharing nih, ini Pak Dodi ini yang membantu terkait psikologi yang ada di ACT, selain ada Bu Asteria juga. Pak Dodi silakan dibuka videonya sama unmute. Pak Dodi rupanya sibuk ini. Halo Bunda Asti, ini mamanya Mas siang. Monggo silakan boleh tanya langsung, itu mumpung ada Bunda Sulis. Bunda Sulis masih ya. Monggo kalau mau ada acara lain live, monggo. Iya. Ini Mama Jaya. Iya, ini mamanya Jaya. Iya. Itu mau tanya, sekilas kan terlihat itu Mama Sulis tuh, aduh kok nggak ada emosinya sama sekali, koknya sabar banget. Itu tipsnya bagaimana? Karena saya tiap waktu diaduk-aduk sama Jaya. Gimana tipsnya Bunda Sulis supaya sabar panjang?
Sama saja, Ibu, sama saja. Cuman saya itu berprinsip begini, saya itu tidak boleh marah, tidak boleh menangis di depan Reza. Karena kalau saya marah, saya nangis, dia pasti akan sedih, dia pasti jatuh. Karena dia itu sandarannya kan kita orang tua. Jadi kalau orang tua merasakan kok sedih, kok dapat anak seperti ini, dia pasti akan, dia bisa bayangin nggak Bu? Pasti jatuh. Jadi sampai saat ini pun saya tuh sesedih-sedihnya saya, kalau bisa tidak menangis di depannya Reza. Semarah-marahnya saya, ya sudah saya tahan dulu, kemudian saya, Mama tuh nggak suka seperti ini, Mama nggak mau seperti ini. Tapi kalau bisa jangan langsung di hadapannya dia. Karena saya tahu Ibu, kalau dia menyadari, kalau dia melihat orang tuanya itu putus asa, bagaimana dia? Bisa nggak membayangkan, Bu? Dia pasti akan lebih putus asa dari kita, lebih sedih dari kita. Maka itu sudah saya, jangan sampai saya itu menangis di hadapannya dia, dan dia harus tahu bahwa saya ini kuat karena saya ingin dia tumbuh menjadi lebih baik, menjadi lebih baik dan semakin baik. Hanya itu Bu sebetulnya. Jadi kalau dibilang saya sangat diaduk-aduk Bu, sangat sudahlah. Itu nggak bisa saya ceritakan bagaimana sedihnya saya. Tapi ya itu, jangan menangis di hadapan. Kalau mau nangis ya sudah nangis sendiri di kamar sama Gusti Allah. Gusti Allah, ya Allah, apa memang seperti ini gitu. Tapi jangan di hadapan anak kita. Itu mungkin ya Bu Asti ya, moga-moga Ibu juga selalu tersenyum saja di hadapan putranya. Jadi bahwa Ibu itu senang, Ibu itu bahagia mendapatkan. Apa tadi Mas Jaya ya? Jadi itu aja. Dan agar putra kita itu paham bahwa dia itu diterima, bahwa orang tuanya itu bangga, senang karena ada dia. Sudahlah Bu, setelah itu nanti pasti ada jalannya. Tuhan itu maha baik. Sudah percaya saja. Ya, Bu Asti. Ya, terima kasih, Bu. Tidak diaduk-aduk, sangat diaduk-aduk. Itu kelihatan ada Mas Ibra lah. Mas Ibra ini juga sudah pintar. Mudah-mudahan Mas Ibra ini nanti juga bisa mengikuti jejaknya Mas Aksa. Luar biasa. Mas Ibra ini sekarang sudah mulai bisa nulis, mulai membaca. Jadi jangan putus asa mamanya Ibra. Jadi Mas Aksa yang sekarang ini dan Mas Reza yang sekarang ini juga sudah melewati fase seperti Mama. Melewati fase seperti Ibrahim yang sekarang. Mudah-mudahan Ibrahim dan itu Jaya, kemudian Juna, mamanya Juna itu juga jangan putus asa nggih. Jadi insya Allah kalau kita terus berusaha, kemudian konsisten melakukan hal-hal yang terbaik buat anak kita, insya Allah ada hasilnya. Dan mensyukuri seberapapun progres atau hasil itu, supaya ditambahkan kepintaran-kepintaran atau mandirian kebisaan anak-anak kita itu. Jadi tidak ada kata mengeluh di depan anak. Itu tidak ada sedih di depan anak, itu prinsipnya Bunda Sulis. Gitu. Sehingga sekarang Mas Reza bisa apa yang diungkapkan Mas Reza, yang diungkapkan Aksa itu akhirnya kan sungguh luar biasa. Dia sekarang loh bisa mengungkapkan seperti itu. Saya juga terharu sekali ke Mas Reza, Aksa yang so sweet cium mamanya. Mas Reza ini juga bisa, tapi Mas Reza ini kan jarak ya. Mas Reza sekarang ada di Australia, Bunda Sulis ada di Semarang. Kalau Aksa tadi kan serumah. Nah, ini ada ada Bu Ini Hikmatin bisa memberikan masukan. Monggo Bu Ini di-unmute. Bu ini Kepala UPT Resort Center ABK Kabupaten Gresik. Monggo Bu Ini bisa memberikan masukan kepada bunda-bunda yang ada di sharing ini, yang ada di parenting kali ini.
Terima kasih Bu Fitri dan Bunda Sulis yang sudah luar biasa memberikan menginspirasi bagi kita semua sebagai orang tua yang sudah menghasilkan atau membesarkan Mas Reza yang sedemikian hebat, dan juga Mama Aksa yang juga sudah luar biasa. Saya juga tidak bisa berkata-kata karena luar biasanya Bunda Sulis membesarkan Mas Reza, dan juga Mama Aksa yang juga sudah membesarkan Mas Aksa yang sudah begitu, tadi kata kuncinya sabar, ikhlas, kemudian tetap bahagia, begitu ya Mama ya. Itu yang perlu kita tauladani, dan kita tidak pernah mengeluh dari apa yang ada. Karena tadi Mas Reza sudah mengatakan bahwa Allah akan memberikan maksud tertentu untuk apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Dan setiap kesulitan pasti di situ ada kemudahan-kemudahan, dan kita meyakini bahwa setiap ilmu, setiap saat itu pasti ada ilmu. Dan di mana ilmu? Mas Reza memberikan banyak ilmu kepada kita semua, termasuk dengan lahirnya Mas Reza, maka Bunda Sulis menemukan banyak ilmu ya Bunda ya, dan ilmu itu segudang dari Allah untuk kita semua. Maka setiap anak atau setiap saat ilmu itu pasti akan ada, dan kita tidak boleh meninggalkan ilmu yang sekiranya dianggap itu hal yang sulit. Tapi hadapi tantangan itu, hadapi ilmu itu, dan Allah pasti akan memberikan solusi-solusi seperti yang dicontohkan oleh Bunda Sulis, termasuk ilmu baru bagi lahirnya Mas Reza, dan ternyata itu bukan menjadi sebuah tapi tantangan itu jadikan sebagai peluang untuk itu. Kemudian Mas Aksa bisa berevaluasi diri dari biasanya, tetapi luar biasa Mas Aksa yang hebat juga, yang mungkin bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain yang ASD, kemudian tetap semangat dan pasti akan ada hasil. Saya kira itu bunda-bunda semuanya, monggo kita tidak pernah mengeluh dari apa yang ada, dan kita tetap bersemangat. Pasti Allah akan memberikan ilmu itu untuk kita semua, dan ilmu itu mari kita hadapi dengan penuh rasa, penuh suka, dan terus tetap bahagia dan bersyukur kepada Allah. Saya kira itu Bu Fitri. Saya salut dengan Mas Reza, Mas Aksa, dan juga Bunda Sulis. Terima kasih. Terima kasih sekali. Oke, karena sekarang sudah jam 11.13 ya, jam 11:04, karena rencananya sampai 10:30 kami molor sampai sekarang karena ada itu kendala teknis tadi. Tadi secara formal kan sudah ditutup, ini kan tinggal yang kita sharing sendiri. Kalau live monggo. Kalau sedang ada kesibukan, jadi silakan. Iya. Monggo. Dan kalau misalnya ada yang butuh pertanyaan. Saya nyuwun pamit. Terima kasih. Monggo Bunda Sulis. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Fitri. Aksa, makasih banyak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Reza. Katanya mau ngomong. Enggak, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa dihubungi saya udah tulis di kolom komen kok. Oh gitu, ya. Tadi menjawab pertanyaannya, tadi ada yang menanyakan untuk apakah ada channelnya Mas Reza tadi loh. Ini saya sudah tinggalkan Instagram saya kalau misalnya ada yang punya Instagram dan mau kontak saya bisa lewat Instagram saya aja gitu. Oke. Sudah di kolom chat ya? Ya, sudah di kolom chat. Jadi kalau Aksa gimana? Kalau misalnya ada yang mau menghubungi saya tadi yang username-nya Bundanya Mutia itu menanyakan nomor WA itu saya sudah menjawab. Selain melalui WA, saya juga dapat dihubungi melalui Instagram, terutama melalui Instagram Line. Kalau Instagram @aksayer,
Tulis saja di kolom chat, Aksa ditulis saja di kolom chat ya. Oke, Bu Rahma mau menambahkan? Nggak apa-apa kok, ini forum ini sudah enggak apa namanya? Sudah enggak formal lagi, sudah selesai tadi kan sudah kita tutup. Karena kita masih punya waktu aja ini mumpung bisa ketemu dalam virtual seperti ini ya Mas Reza ya. Kalau nggak gini angel banget untuk Mas Reza ini karena dia kuliah musim-musim UTS juga sama di Indonesia. Aksa juga UTS, makanya terima kasih banget sudah menyempatkan ya. Bu Fitri, saya izin live ya Bu. Dengan Bu Ini, dengan Bu Rahma, dengan Bu Fitri. Gitu. Bagaimana Bu Rahma? Bu Rahma di unmute. Bu Fitri, bagus, saya izin live dulu ya. Oke, terima kasih ya Aksa. Ya. Oh iya, terima kasih Mas Aksa. Ya, good luck buat UTS-nya. Ya, terima kasih Bu. Ya, ini Mas Reza. Ya. Terkait dengan perkuliahannya Mas Reza yang sekarang tentang ngambil apa itu public policy. Disability policy and practice. Disability policy and practice. Ya. Itu apa namanya? Sekarang sudah jalan berapa semester? 1 ya? Ini semester kedua, jadi saya sudah kurang setahun lagi karena master kan. 1 tahun lagi dong. Ya, masih 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. Mudah-mudahan lancar, nanti segera pulang. Amin. Indonesia dan segera. Amin. Australia Mbak Fitri ya? Gimana? Iya. Iya di Australia. Di Flinders Ibu. Oh di Flinders. Ya. Yang S1-nya dulu di Canberra di UC. Oh, di Canberra. Iya, sama kayak suaminya Mbak Fitri dulu. Ya, kalau bisa nanti sekalian S3 di sana Mas Reza. Aduh Mbak, mau kerja dulu Mbak. Kerja dulu. Iya, mau mengaktualisasikan diri dulu. Oh gitu. Sekolah terus bosen Mbak. Oh bosen ya. Ya. Kan jadi kalau kerja sekolah kan kemarin juga saya jedain 2 tahun udah kangen sekolah lagi. Alhamdulillah dapat beasiswa. Ya alhamdulillah. Jadi Mas Reza ini ibu-ibu dalam keadaan sipil dia pakai kursi roda tapi tinggal di luar negeri sendirian dan itu membuat Mas Reza semakin mandiri dan seakan-akan Mas Reza sebagai disabilitas di sana itu tanpa kesulitan yang berarti. Kemana-mana sendirian. Saya kalau ketemu Mas Reza di mall, di jalan, itu sendirian. Ya Mas ya? Iya, Mbak. Sendirian, ke masjid, kemana aja. Karena di sana memang luar biasa ya untuk aksesibilitasnya. Iya, aksesibilitasnya luar biasa. Mas Reza aja meskipun pakai kursi roda bisa sampai titik 0 bibir pantai sampai ke airnya bisa ke puncak, ke bukit itu bisa di sana sudah ada aksesnya semua. Iya. Saya masih ingat ya gimana? Itu tujuan saya keluar negeri sebenarnya itu sih Mbak. Kan seperti saya bilang, pokoknya mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Jadi saya tidak ada yang saya sesali gitu nanti kalau misalnya kan banyak orang-orang yang sudah istilahnya sudah umurnya sudah lebih tapi coba ya kalau dulu tak ambil kesempatan yang ini kalau saya nggak mau seperti itu. Tidak pernah melewatkan kesempatan. Iya. Kalau kesempatannya datang ya diambil. Ya gitu Mas Reza. Luar biasa sekali Mas Reza. Nanti sepulangnya Mas Reza bisa mengabdi ke Indonesia. Kembali lagi ke Indonesia Mas. Jangan nanti terus di sana terus. Iya kan beasiswa saya harus kembali Mbak. Beasiswa saya harus kembali. Apa beasiswanya?
Sama kayak suaminya Mbak Fitri dulu. Oh, Diki tadi. Bukan AAS, Australia Award. Oh gitu, harus kembali 2 tahun baru bisa kembali lagi kan untuk S3. Iya, jadi memang ya saya jedain aja, pokoknya nggak usah ngoyo-ngoyo, dijalanin. Apa yang pelan-pelan aja, tapi dilakukan dengan maksimal. Oke, luar biasa Mas Reza ini, sungguh luar biasa. Dengan segala keterbatasannya, sampai sesukses sekarang ini, dan tidak lepas dari selalu bersyukur dan apa adanya ya Mas ya. Iya, dan yang saya mau tambahin tuh yang hebat bukan saya loh Mbak Fitri. Yang hebat itu doa ibu saya ya. Doa Nah, ibu saya itu yang hebat. Itu yang penting untuk didengar para peserta itu, khususnya para orang tua. Kata Ya, kuncinya adalah penerimaan ya. Ya sudah itu aja Mbak Fitri. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, kalau misalnya ada pertanyaan saya masih bisa stay beberapa menit. Tapi kalau misalnya nggak ada, saya leave. Tapi kalau misalnya saya ada pertanyaan atau misalnya ada keluh kesah, bisa follow saya di Instagram, DM saya pasti jawab walaupun responnya lama. Gitu aja. Terima kasih. Sama-sama. Masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan, ditunggu sampai beberapa menit, sampai 3 menit. Kalau 3 menit tidak ada, Mas Reza monggo leave. Karena Mas di sana sudah sore. Iya. Karena di sana sudah sore. Gitu. Rupanya sudah tidak ada. Biar nanti kalau ada pertanyaan langsung di IG-nya Mas Reza aja. Oke. Terima kasih Mbak Fitri. Oke, terima kasih Mas Reza. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Amin. Ya, amin, amin. Oke, Bapak Ibu, di season kedua ya istilahnya, karena tadi sudah ditutup dan di season yang kedua ini yang kita sharing, ngobrol ringan aja, mumpung tadi Mas Reza masih ada waktu dan narasumber yang lainnya masih ada waktu, kita sharing-sharing. Jangan lupa untuk besok, monggo Bu Ini, yang besok ini sangat menarik sekali. Jadi yang terkait untuk besok itu tentang prospeknya eye-tracking dan BCI, Brain Computer Interface, untuk mendeteksi anak berkebutuhan khusus. Bagaimana cara kerjanya eye-tracking ini besok akan dijelaskan oleh Bu Eli. Bagaimana prospeknya adalah prospeknya untuk mendeteksi itu apa saja yang menjadi kriteria, dan sinyal apa saja nanti yang didapatkan di otak itu sehingga bisa menghasilkan simpulan bahwa anak tersebut termasuk atau bisa dikategorikan anak berkebutuhan khusus ASD, yang tentunya ini bukan alat screening tunggal tapi double, diharapkan untuk mendampingi sebagai double screening. Jadi tetap kita menggunakan atau tidak menghilangkan dari sisi psikologis, tapi dari dalam diri anak tersebut juga akan direkam otaknya. Jadi eye-tracking melalui mata ya, melalui retina, nanti bisa memberikan sinyal-sinyal yang mengindikasikan anak tersebut ada gangguan atau keterlambatan. Gitu. Jadi monggo yang belum mendaftar silakan mendaftar, atau langsung saja besok
bisa, mungkin sekarang belum bisa belum bisa daftar karena kemungkinan ada acara yang pada jam yang sama, besok bisa langsung masuk ke linknya. Demikian Bapak Ibu untuk sesi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan partisipasinya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dikaruniai kesehatan, panjang umur, kesabaran dan rizki yang luas untuk membersamai dan memperjuangkan anak-anak berkebutuhan khusus kita. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kehilafan, kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kangen. Alhamdulillah Bu ini. Terus karena kangen sama Mbak Fition. Oke. Aku Mbak Pesi juga ada loh, tapi Mbak Pesi tidak itu. Mbak Pesi. Ya ada, itu hadir juga Mbak Pesi. Mbak Pesi. Pak Dodi sudah Pak Dodi. Mbak Pesi live ini sudah. Pak Dodi ini masih ada, ini Pak Dodi. Oh ini ada Mbak Pesi. Mbak Pesi masih ada ini. Ada Mbak Pesi. Pak Dodi juga masih ada. Besok ikut ya Bu, ini monggo disempatkan, ini bagus sekali. Belum daftar ya Mbak Pesi ya? Iya. Belum ya? Belum daftar tahu. Ada kita. Sudah saya kirim linknya. Oh sudah tah. Oh gitu. Karena ini nanti rencananya alat ini ada dua, ada di UNESA sama di ACT, dan jadi nanti orang tua itu bisa mendeteksi anaknya atau men-screening anaknya itu lebih mudah dan terjangkau, karena ya nggak perlu lama gitu. Jadi alat itu bentuknya itu seperti EEG nanti sinyalnya itu. Jadi kayak itu alatnya dipakai gini di kepala, kemudian nanti di komputer itu langsung keluar. Jadi buat double screening aja, tetap berdampingan dengan psikolog. Jadi double assessment, double screening. Monggo ibu-ibu yang mau live, monggo disilahkan. Terima kasih atas kebersamaannya untuk berpartisipasi dalam acara hari ini. Pak Dodi ini masih ada terus tapi nggak mau buka ini. Mbak Pesi juga masih. Ya, Mbak Pesi juga ada. Halo Pak Dodi, walah Pak Dodi, nggak ada orangnya itu. Ada tapi maling nggak muncul. Ada. Dibuka tapi nggak ada orangnya, makanya. Mbak Pesi langsung ya live ya, Mbak Pesi. Mbak Pesi ada Mbak Pesi. Mbak. Ini ada Pak Kristianto, ini masih aktif ini. Pak monggo besok bergabung lagi kalau ada kesempatan, karena besok tentang pentingnya screening. Jadi besok akan ditunjukkan alat instrumen-instrumen screening yang harus diketahui oleh orang tua. Kenapa orang tua itu penting untuk tahu? Karena selama ini berdasarkan pengalaman, Bu ini banyak orang tua yang datang itu akhirnya kan denial karena merasa anaknya tidak seperti ini, tidak seperti itu, padahal di screeningnya itu
muncul. Oke, itu jadi orang tua itu harus tahu, meskipun pada akhirnya dan memang seharusnya yang mendiagnosa itu kan cuma dokter dan psikolog, tapi orang tua itu juga harus tahu supaya supaya apa ya, segera kalau memang itu suspek atau misal dalam bendera merah, biar segera mencari apa namanya, profesional gitu. Kalau tahu karakteristik anak-anak berkebutuhan khusus itu seperti ini yang ada pada anaknya, dia kan enggak usah atau enggak perlu bingung lagi tanya-tanya atau itu, biar segera menemui apa namanya, profesional ataupun apa namanya, langsung mendiskusikan dengan para psikolog terdekat, atau minimal kalau tingkatan deteksi dini itu kan kalau tingkat desa aja ya, itu kan di Posyandu ya, harusnya di Posyandu kan sudah bisa gitu. Ya Pak Kristianto, monggo besok kalau ada kesempatan hadir ya. Ini kok dari Jawa Tengah, jauh sekali. Dari Jawa Tengah. Oke. Jadi Pak Dodi juga saya harapkan besok juga bergabung lagi. Kemudian Bu Lili Yuliwati, ini mamanya apa, Mas Jibril. Kemudian Bu Pesi. Itu berharap besok datang apa, ketemu lagi di virtual sharing. Gitu. Monggo saya akhiri dulu ya, untuk sesi kali ini. Sampai ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 9. Mudah-mudahan besok apa namanya, lancar sehingga tidak ada kendala teknis lagi seperti tadi. Saya tadi itu sampai sedikit panik, kenapa enggak bisa gitu. Saya sudah berusaha menjadikan aksa itu keluar terus, enggak bisa gitu. Padahal semalam itu kami sudah apa, trial berempat ini. Udah lancar semua. Udah trial berempat. Janjian sama Mas Reza, Bunda Sulis dan Aksa itu, Aksa juga lancar dengan apa namanya, share screen-nya. Tapi ini tadi kok gitu. Jadi mohon maaf sekali. Oke, monggo Bu, ini saya live dulu nggih. Ini saya tutup nggih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Join and